Negara Myanmar dulunya bernama Burma, hingga akhirnya berganti nama menjadi Myanmar di tahun 1989. Selama bertahun-tahun, Myanmar telah melewati beberapa babak yang menarik, dan semuanya berawal di wilayah hutan hujan yang berada di sekitar sungai Irrawaddy. Terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan 5 negara lainnya seperti Bangladesh, India, China, Laos, dan Thailand. Negara ini memiliki garis pantai di sepanjang Laut Andaman dan memiliki wilayah perairan yang luas sekitar Teluk Benggala. Mereka bahkan memiliki bagian wilayah yang cukup panjang di tengah Genting Krak, yaitu sebuah wilayah semenanjung yang terbagi dengan Thailand dan Malaysia. Di bagian wilayah daratan paling selatan kita bisa temukan kota perbatasan bernama Koh Taung. Myanmar memiliki lebih dari 800 pulau, di mana pulau yang berada di bagian ini terbagi ke dalam 21 wilayah administratif yang terdiri dari 7 negara bagian, 7 region, 1 wilayah persatuan, 5 zona otonom, dan 1 divisi otonom. Kesemua wilayah ini pada dasarnya dianggap sama. Yang menjadi perbedaan adalah di wilayah negara bagian biasanya terdapat etnis minoritas, sementara di wilayah region dihuni oleh etnis mayoritas yaitu suku Bamar atau orang Burma. Di antara wilayah region Sagaing dan negara bagian Shan yang berada di sini, terdapat 5 zona otonom dan 1 divisi otonom. Ibu kota negara Myanmar baru dipindahkan ke Naypyidaw, yang merupakan kota terbesar ketiga sekaligus berperan sebagai wilayah persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fadila dengan nomor NPM 2321700026. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai geografi regional negara berkembang, tepatnya di negara Myanmar. Tepatnya beribu kota di Naypyidaw. Bentuk pemerintahnya yaitu republik. Kepala negara yaitu presiden sekaligus menjabat dengan merangkap yaitu dengan kepala negara. Mata uangnya yaitu yen. Sisi geografi Myanmar yaitu Myanmar terletak di Asia Tenggara bagian barat laut dengan koordinat atau letak astronomis antara 9 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 102 derajat bujur timur. Adapun luas wilayah Myanmar yaitu sekitar 6.076.552 km persegi. Letak geografis Myanmar berbatasan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu berbatasan dengan 2 wilayah perairan. Di sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Cina, Laos, dan Thailand. Adapun sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat daya berbatasan dengan Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Nah, kita kaitkan dengan konsep yaitu yang pertama yaitu lokasi. Nah, lokasi yang tadi itu Myanmar tepatnya terletak di Asia Tenggara, di mana Myanmar itu letaknya berada di jalur yang penting, yaitu di jalur perdagangan regional antara Asia Selatan dan Asia Tenggara, sehingga sangat berpengaruh pada hubungan politik, ekonomi, dan budaya. Next. Adapun iklim di negara Myanmar ini terbagi di 3 musim. Yang pertama yaitu musim dingin yang sejuk dan kering terhitung dari bulan November sampai Februari. Yang kedua yaitu musim panas kering pada bulan Maret dan April. Lalu yang ketiga yaitu musim hujan dengan curah hujan yang tinggi dari bulan Mei hingga Oktober. Nah, suhu di negara Myanmar ini bervariasi sekitar 10 derajat Celcius di musim dingin hingga lebih dari 40 Celcius di musim panas. Nah, untuk sumber daya alam Myanmar ini memiliki berbagai macam sumber daya alam yang kaya. Yang diantaranya yaitu ada batu mulia. Nah, batu mulia ini dikenal sebagai produsen utama. Salah satunya yaitu batu giok. Nah, khususnya di negara ini banyak itu diekspor ke negara-negara lain. Yang kedua yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, di Myanmar ini cadangan minyaknya itu sangatlah banyak gitu dan gas alamnya. Negara ini juga merupakan penghasil terbesar yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan yang signifikan. Lalu yang ketiga yaitu ada logam dan mineral. Myanmar ini terkenal gitu karena masyarakatnya itu juga kebanyakan sektor pekerjaan itu di pertambangan. Nah, salah satu itunya yaitu tembaga, timah, dan molybdenum. Nah, pertambangan utama ini berada di daerah Mandalay untuk nikel dan proyek Monjewa untuk tembaga yang memberikan pemasukan yang signifikan. Jadi ini itu salah satu sektor yang paling unggul gitu di daerah Myanmar. Nah, ini merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Nah, untuk flora di Myanmar itu sendiri, saya mengambil 3 jenis flora. Yang pertama yaitu Listea nitida atau pohon lauret. Adalah sejenis pohon yang berukuran sedang yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Nah, untuk flora yang khasnya itu yaitu Padauk, yaitu bunga nasional Myanmar. Terus
Nah, untuk faunanya itu sendiri, saya mengambil 3, namun di sana itu yang paling terkenal yaitu merak hijau, karena ini merupakan hewan yang menjadi simbol nasional negara Myanmar. Namun, spesies ini terancam punah ya, akibat hilangnya habitat karena deforestasi dan pembaruan keindahan burung. Ini pernah menjadi lomba menarki Burma, namun untuk saat ini dikatakan hampir punah ya karena habitatnya yang hilang. Terus juga ada hewan gaur, terus juga ada primata. Nah, untuk indikator kuantitatifnya, Myanmar ini PDB per kapitanya yaitu 74,8 US dollar, di mana ini merupakan menunjukkan bahwa Myanmar itu merupakan indikator negara yang berkembang karena kurang dari 4.950 US dollar. Terus jumlah penduduknya itu merupakan ada 54.080 juta jiwa. Nah, ini itu merupakan negara berkembang karena banyak angka kelahiran di negara Myanmar itu yaitu 16,7 per 1000, di mana ini menunjukkan indikator negara berkembang karena kelahirannya itu kurang dari lebih dari 1,5. Terus angka kematiannya 32,4 per 1000, di mana ini merupakan indikator negara berkembang karena lebih dari 23. Untuk usia harapan hidup sendiri di Myanmar itu 67 tahun pada 2023. Nah, ini termasuk negara berkembangnya karena kurang dari 77 tahun. Adapun HDI-nya itu 0,609. Nah, ini merupakan negara berkembang karena kurang dari 800. Nah, untuk indikator kualitatifnya itu di sana pendidikan di Myanmar itu cukup baik, namun di sana itu ada ya universitas, lembaga diatur oleh departemen terpisah. Nah, sistem ini mengakomodir karena pengaruh Inggris selama hampir 1 abad menjajah Myanmar. Nah, sebagian besar sekolah di sana itu masih swasta. Nah, di sana juga pendidikannya berlangsung sekitar 9 tahun, di mana usia wajib belajarnya itu 15 sampai. Nah, Myanmar ini juga memiliki 101 universitas, 12 institut, 24 perguruan tinggi, dan 146 institut perguruan tinggi. Jadi di sana itu dikatakan cukup baik. Namun apabila dibandingkan dengan negara maju itu masih jauh. Dan untuk kesehatan di Myanmar ini itu sangat buruk ya, karena pemerintahan di sana menyumbang PDB-nya itu hanya 0,5% sampai 3%. Karena di sana juga terdapat konflik pemerintah yang militer. Karena setelah reformasi sejak 2015, jadi pengeluarannya itu menjadi naik itu pada anggaran untuk kesehatan pada 2017. Intinya di sana itu masih buruk itu layanan kesehatannya karena kekurangan fasilitas, terus tenaga kerjanya yang masih kurang, fasilitas untuk pengawasan obat di sana juga masih pemasukannya masih kurang ya, karena diingat tadi bahwa penyumbangan dari PDB-nya itu sangat sedikit dan masyarakatnya itu masih menggunakan obat tradisional. Untuk etos kerjanya itu sendiri di Myanmar itu orang-orangnya itu masih rajin kerja. Namun pada umumnya masyarakat di sana juga ramah, murah hati, penuh perhatian. Namun mereka itu masih dihadapkan dengan pekerjaan yang seperti pertambangan gitu. Terus mereka juga masih menjual bahan mentahnya. Jadi untuk pemasukan kepada negara ataupun gaji per bulannya itu masih sedikit, sekitar 1 juta atau 2 juta. Beda dengan negara maju yang berfokus pada sektor jasa dan pada teknologi. Nah, untuk sosial budaya di Myanmar ini, agamanya itu mayoritas beragama Buddha. Buddha Theravada internasional. Ada juga di sana
Nah, ini merupakan perhiasan perak orang-orang etnis Jingpo, hiasan kepala bentuk bunga, wanita suku Lisu, orang-orang suku Kaya, dan suku Mon, orang-orang Asurunia, suku Moken, mirip dengan suku Bajo di Indonesia. Suku Rakin, suku Shan, dan pakaian tradisionalnya, suku Pao, festival rakyatnya, suku Wah, tradisi kerbau, dan wanita suku Madaung dengan perhiasan di lehernya semakin tinggi maka akan terlihat semakin cantik. Nah, ini merupakan makanan ciri khas di Myanmar. Makanannya itu sangat beragam. Myanmar cukup luas, misalnya jarak antara ibu kota ekonomi Yangon dengan Mandalay yang bagian utara sekitar 600 km yang mempengaruhi konektivitas dan mobilitas antar wilayah dengan infrastruktur yang masih berkembang. Jarak ini menjadi tantangan dalam penyebaran layanan dan pembangunan. Nah, untuk masing juga yaitu tentang di mana transportasi ini itu masih terbatas, misalkan jalan pegunungan dan pedalaman yang menghambat kejangkauan akses ekonomi dan sosial, sehingga wilayah pesisir dan dataran rendah itu lebih mudah untuk dijangkau dibandingkan dengan wilayah terpencil yang masih sulit untuk dijangkau, sehingga menciptakan kesenjangan keamanan antarnya. Yang keempat yaitu morfologi. Nah, untuk morfologi di Myanmar itu atau Myanmar sangat beragam, dengan pantai di bagian selatan, dataran rendah di tengah, dan pegunungan di utara dan di timur. Lalu ada pegunungan Arakan di barat dan jajaran pegunungan di utara, yaitu yang membentuk pembatas alam dan mempengaruhi pola aliran sungai serta memanfaatkan lahan. Konsep yang kelima yaitu aglomerasi, di mana aglomerasi itu merupakan kota besar seperti Yangon dan Mandalay menjadi pusat aglomerasi penduduk. Ini kemudian. Nah, kawasan ini juga menjadi tempat migrasi dari desa ke kota dan meningkatkan urbanisasi dan aktivitas. Dan konsentrasi aktivitas perdagangan, industri, dan pemerintahan. Ini salah satu fasilitasnya lengkap. Yang keenam, plus keempat yaitu pola perkembangan dan aktivitas secara manusia yang itu cenderung pusat di dataran rendah dan bebas seperti berdasarkan Irrawaddy yang subur dan mendukung dataran rendah. Pada saat ada pegunungan atau pegunungan cenderung jarang ada pegunungan karena dibutuhkan untuk konservasi atau pemukiman etnis yang minoritas. Jadi misalnya itu masih ada atas. Lalu konsep yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Nah, Myanmar berinteraksi secara ekonomi dan politik dengan negara-negara tetangganya seperti eksploitasi alam ke Thailand dan China serta hubungan budaya dan perdagangan yang sangat erat dengan India dan Bangladesh. Nah, ini juga merupakan hubungan yang memperkuat ketergantungan antara Myanmar pada kawasan sekitarnya. Untuk konsep yang kedelapan yaitu nilai penggunaan. Nah, Myanmar itu merupakan negara yang akan kaya sumber daya alam seperti batu bara, atau juga gas mineral seperti yang telah dijelaskan. Nah, dari penggunaan ini menjadi pendukung utama ekonomi nasional sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Karena sumber daya berkelanjutan ini mendukung pada masa depan. Lalu kesembilan itu konsep yang kesembilan yaitu diferensiasi. Nah, terdapat diferensiasi yang jelas antara kawasan pesisir yang lebih maju dan dataran rendah dengan wilayah pegunungan yang kecil dan penduduk minoritas etnis. Perbedaan ini berdampak pada disparitas sosial, ekonomi, dan politik ini. Lalu konsep yang terakhir yaitu konsep 10 terkaitan ruang wilayah. Terkaitan waktu sendiri wilayah yang bisa terhubung ekonomi dan jalur darat, sungai, dan jalan transportasi yang sedang menunjukkan perpindahan barang, jasa, dan sebagainya. Meski keterbatasan ada di salah satunya, beberapa daerah masih menjadi indikator kuantitatif yang perbandingan dari indikator negara maju dan berkembangnya seperti apa. Namun negara Myanmar ini termasuk negara yang berkembang. Nah, untuk kesimpulannya, negara Myanmar adalah negara di Asia Tenggara yang dikenal sebagai Republik Persatuan Myanmar. Sebelumnya bernama Burma, memiliki luas sekitar 676.552 km persegi. Nah, Myanmar berbatasan dengan India, Bangladesh, Tiongkok, Laos, dan Thailand, serta Laut Andaman dan Teluk Benggala. Negara ini memiliki populasi lebih dari 54 juta jiwa dan ibu kota resmi yaitu Nay Pyi Taw. Sedangkan Yangon adalah kota terbesar sebelumnya, di mana Myanmar ini negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti biok, batu permata, minyak, dan gas. Nah, sejarah yang panjang ini pernah diperintah oleh pemerintahan militer sejak 1988 dan mengalami konflik etnis serta politik termasuk perlawanan rakyat terhadap rezim militer, meski pada saat ini itu masih terjadi konflik di sana dan krisis kemanusiaan karena konflik internal. Mungkin sekian beberapa pengetahuan, kemudian sudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.